Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhijrah, tidak sedikit kita orang itu mengalami kemiskinan, kesulitan dalam hidupnya dibandingkan ketika dia belum berhijrah. Untuk membeli kebutuhannya dia bisa terpenuhi itu sebelum dia berhijrah. Tapi ketika berhijrah, mulai kehidupannya mengalami kesulitan. Jelas hartanya sudah tidak sebanyak sebelum dia berhijrah. Nah, ini kenapa sampai seperti ini? Sehingga ini paling rawan sebetulnya. Setan itu bisa mempengaruhi hijrahnya kita. Maka bisa jadi setan itu akan mempengaruhi dengan, kalau seperti berarti kamu ini mendingan seperti dulu gitu, sebelum kamu berhijrah. Alhamdulillah kamu dulu bisa tiap pagi kamu bisa menyisihkan uang kamu untuk memberikan kepada orang yang memerlukan, bisa menyumbang masjid, walaupun engkau biasa-biasa aja dalam beribadah. Sholatnya tidak 5 waktu, sholatnya tidak tepat waktu, tapi kebutuhan bisa terpenuhi. Akhirnya dengan tipu daya setan, tidak sedikit juga orang-orang yang sudah berhijrah kembali lagi seperti kehidupan yang sebelumnya. Harta yang dia cari itu, dia tidak peduli tuh mana yang halal, mana yang haram. Target yang ada pada dirinya itu adalah untuk mendapatkan, untuk memenuhi kesenangan dunia. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, dan Allah haramkan tuh kulitnya tersentuh api neraka. Kita tengok kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya itu kecil. Bahkan dikisahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa karena tidak ada makanan saat itu. Bayangkan, saudara yang dirahmati Allah SWT. Beliau adalah pemimpin, presiden, dan manusia yang Allah cintai. Seharusnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu diberikan harta yang melimpah, harta yang banyak. Apapun yang beliau butuhkan sudah bisa terpenuhi. Seharusnya seperti itu. Para sahabat ketika mereka berhijrah, mereka ditimpa kelaparan, kesulitan dalam hidupnya. Mereka tinggal di masjid, tidur di masjid itu, di pelataran masjid. Untuk makan, mereka itu mengharapkan belas kasihan tuh. Apa artinya bukan belas kasihan? Mengharapkan bantuan dari orang-orang yang lewat ke masjid itu. Mereka memberikan 1 butir kurma, 3 butir kurma, sampai seperti itu. Saudara yang dirahmati Allah SWT. Akan tetapi para sahabat itu tidak mengeluh. Para sahabat itu lantas tidak mengatakan, Allah,
berarti engkau tidak sayang sama saya. Hidup saya ini susah, hidup saya ini sulit. Malah para sahabat itu semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kembali dengan kehidupan sebelumnya sebelum dia berhijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di perutnya itu diikat sama kain, ditutupi kain itu batu-batu kerikil. Itu untuk menahan lapar. Sampai seperti Rasulullah SAW. Dan para sahabat pun banyak yang seperti itu. Bandingkan, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita yang ketika kita baru berhijrah, kemudian kita diuji oleh Allah dengan wal ba'sa wad dara, malapetaka, kemiskinan, besar, kita sudah mengeluh. Para sahabat tuh ketika berperang dalam keadaan kesulitan, sampai musuh datang, mereka mengatakan, benar ini janji yang Allah janjikan kepada kita. Sampai seperti itu sahabat mengatakan. Artinya mereka tahu, kita ingat surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau mengira kau akan masuk surga? Walama ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu semisal seperti orang-orang yang terdahulu. Masatkum ba'sa wad-dara wa zulzilu. Itu ditimpa malapetaka, ditimpa kemiskinan, ditimpa kelaparan, diguncang hidup mereka dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam ujian. Sampai hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'ahu, sampai Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah SAW pada saat itu berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Ala inna nasrullahi qarib. Sungguhnya pertolongan itu sangat dekat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi pikiran yang ada ketika kita mulai berhijrah, kemudian kita merasa kesulitan, kesusahan, sepertinya masalah banyak yang menimpa. Terus kita merasa ingin seperti dulu lagi, seperti dulu yang biasa-biasa aja, tapi kita tidak sesusah ini, tidak sesulit ini. Itu bisa jadi bisikan dari setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak sedikit pula orang banyak yang menganggap bahwa cintanya Allah itu selalu dihubungkan dengan manusia itu diberikan kekayaan yang banyak. Mereka melihat bahwa ketika manusia itu mempunyai harta yang banyak, dia merasa bahwa oh inilah bentuk kecintaan Allah terhadap saya. Padahal ciri-ciri kecintaan Allah kepada hambanya ketika Allah memberikan harta yang banyak itu, semakin dia diberikan harta yang banyak, keimanannya semakin bertambah, ketakwaannya semakin bertambah,
ibadahnya semakin bertambah, amalan-amalan solehnya dia kerjakan. Tidak hanya stuck yang penting sholat, yang penting bisa sodako. Tidak hanya itu, dia lakukan amalan-amalan soleh yang lain. Yang tadinya nggak pernah sholat malam, dia sholat malam. Yang tadinya dia nggak pernah sholat sunnah, dia sholat sunnah. Yang tadinya akhlaknya kurang baik, sekarang akhlaknya Masya Allah. Ketemu orang lain, salam, tersenyum. Ketika dulu dia sombong, dia sekarang berubah jadi ramah terhadap orang lain. Semakin bertambah, semakin bertambah kekayaannya, dia semakin bertambah ketakwaan dan keimanannya. Dulu ketika azan, dia santai-santai aja. Tapi ketika dia dibukakan oleh Allah kemudahan, harta semakin bertambah, maka dia ketika azan, dia langsung berangkat dan ada di saf pertama. Itu bisa jadi dikatakan bahwa hartanya dia itu adalah bentuk dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan kepada kita, yaitu ketika kita berhijrah, itu hijrah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengejar dunia ataupun sesuatu yang lain. Mudah-mudahan ujian yang Allah berikan kepada kita itu menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang semakin bertakwa pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.